Mas Iqbal, apakah sudah masuk di ruangan? Mbak Arin, minta tolong dicek. Halo? Ya. Halo, Silakan, ya. Iqbal. Oke, baik. Ya, baik. Selamat siang kepada Ibu sekalian. Jadi, untuk di demo siang kali ini, saya akan membawakan demo tutorial mengenai klasifikasi yang akan kita lakukan terhadap data image, yang dimana data yang kita gunakan saat ini adalah data chest X-ray. Nah, jadi di sini untuk jadi sesuai dengan di petunjuk yang ada di sini, kita akan menggunakan dataset chest X-ray, yang dimana di sini kita akan menggunakan data tes dan data validasinya saja, seperti tadi yang sudah diinstruksikan oleh Mas Adi sebelumnya. Karena di sini dataset yang aslinya dia menggunakan data yang cukup besar, di sini maka kita akan menggunakan versi yang lebih kecilnya untuk tutorial kita untuk hari ini. Baik, untuk ininya. Silakan Mbak Syafira, sudah bisa share screen? Mbak Syafira. Mbak Syafira ada, bisa unmute silakan. Belum masuk ya Mbak Arin? Mungkin Mas Iqbal dulu, silakan Mas Iqbal sambil menunggu. Mas Iqbal dulu aja. Keren. Ya, baik. Jadi saya ini ya, saya sambil ini saya start ini dulu. Oke, jadi pertama di sini saya ini, jadi sambil menunggu Mbak Safira, di sini saya pertama kita akan download datanya dulu. Jadi untuk datanya di sini kita sudah sediakan versi yang kecil ya, yang bisa kita gunakan untuk tutorial kita. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di booklet untuk tutorialnya. Di sini ada file, ada link ke folder Drive, Google Drive, di mana nanti Bapak dan Ibu bisa download. Nah, di sini nanti saat Bapak dan Ibu sudah download data tersebut, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, saya buka dulu. Nah, jadi bentuknya seperti folder zip seperti ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa ekstrak ini, ekstrak file ini. Kalau di saya menggunakan ini, saya menggunakan zip, 7-zip. Jadi nanti saya ekstrak keluar. Nanti saat saya ekstrak keluar, nanti dia akan berbentuk seperti ini. Jadi dia akan berbentuk seperti ini. Jadi akan ada dua folder yang akan muncul, di mana nanti di sini ada data test dan data file. Nah, yang di sini di dalam data test dan data file ini dia sudah terbagi ke jadi di dalamnya ini sudah terbagi ke dalam dua folder lagi, di mana nanti folder ini akan jadi label target dari data tersebut. Jadi yang untuk data test ada data data image normalnya, kemudian ada juga yang data pneumonia yang ada di dalam folder masing-masing. Nah, setelah Bapak dan Ibu download dari ini ya, download dataset yang telah kami sediakan. Nah, di sini saya review kembali. Jadi untuk tutorial hari ini kita akan menggunakan tools dari Orange yang awalnya belum muncul di dalam Orange secara standarnya. Jadi saat kita install Orange pertama kali, tools ini awalnya belum ada. Nah,
mereview kembali yang tadi telah setelah kita demokan sebelumnya sebelum jam siang. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum memiliki add-ons-nya, nama add-ons-nya di sini nama tools-nya adalah tools Image Analytics. Jadi dia di dalam Orange ada tools yang namanya Image Analytics yang pada awalnya ini dia belum istilahnya belum diaktifkan. Jadi kalau misalkan belum Bapak dan Ibu belum muncul, jadi sini pertama adalah kita buka saat Bapak dan Ibu buka ini Orange, ada di sini menu option, kemudian klik pilih add-ons. Nah di sini kalau misalkan untuk yang tadi yang untuk Windows, kalau misalkan muncul seperti ini berarti Bapak dan Ibu perlu tutup kembali Orange-nya dan kemudian perlu di run sebagai administrator sesuai dengan yang petunjuk yang ada di sini. Ini untuk khusus yang Windows. Nah kemudian apabila sudah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah di sini nanti kita akan menginstal tools Image Analytics yang akan kita gunakan untuk tutorial hari ini. Jadi kalau misalkan pada awalnya ini di sini dia belum ada checklistnya. Kalau misalkan belum ada, Bapak dan Ibu klik, nanti di sini akan muncul action berupa install. Apabila sudah, nanti Bapak dan Ibu bisa klik OK. Nanti kalau saat Bapak dan Ibu klik OK, dia akan ada muncul tampilan progress seperti yang ada di sini. Seperti di sini, dia akan menginstal tools yang akan kita gunakan. Dia akan memakan waktu beberapa menit. Kemudian nanti setelah selesai nanti dia Orange akan meminta restart aplikasinya karena untuk untuk memunculkan toolsnya. Apabila sudah Bapak Ibu dan tekan restart, nanti akan muncul seperti Orange biasa, dan kemudian di sini akan muncul satu yang namanya Image Analytics. Nah ini yang akan kita gunakan untuk demo kita kali ini, untuk tutorial kita hari ini. Baik, itu dulu yang untuk terkait instalasi toolsnya yang akan kita gunakan. Sampai sini Bapak dan Ibu ada yang masih bingung kah atau kesulitan dalam instalasi add-ons-nya? Baik, apabila tidak ada, jadi saya akan langsung melanjutkan. Jadi di sini kita menggunakan data image, jadi berbeda dengan data yang sebelumnya kita gunakan di tutorial sebelumnya. Jadi kita di sini ada berbentuk koleksi dari image yang telah kita bagi-bagi ke dalam folder sesuai dengan kategori masing-masing. Nah, di sini untuk mengimport image koleksi image kita ke dalam Orange, di sini Orange telah menyediakan tools dalam Image Analytics yang telah kita install tadi, ada namanya import image. Jadi tools import image di sini adalah tools yang kita gunakan untuk mengimport koleksi dari image kita, yang nanti dia akan secara otomatis memberikan label kepada image tersebut berdasarkan dari tempat dari image tersebut, nama folder dari image tersebut berada. Jadi misalkan di sini, kalau misalkan saya nanti masukkan tes, misalkan nanti saya masukkan data tes, maka nanti yang normal, yang semua yang image yang ada di dalam folder normal, maka dia akan dianggap memiliki label sebagai normal. Dan kemudian data yang ada di pneumonia, folder pneumonia, maka akan muncul sebagai pneumonia, sebagai dengan label atau target pneumonia. Jadi di sini saya klik. Nah di sini, dan Bapak dan Ibu bisa klik di sini yang folder kuning. Nah di sini Bapak dan Ibu bisa arahkan ke tempat Bapak dan Ibu simpan tadi folder image yang tadi
kita download sebelumnya. Di sini saya work. Oke. Nah, di sini tadi saya punya extract. Dan di sini saya bikin yang satu untuk tes. Jadi saya klik aja satu tes, kemudian saya select folder. Nah, dia akan langsung membaca semua image-nya. Nah, dari sini dia sudah terbaca. Dan di sini dia akan muncul berupa total image yang ada dengan total kategori yang ada. Di mana tadi kita ada lihat ya bahwa di sini kita cuma memiliki 2 kategori sesuai dengan jumlah folder yang ada, yaitu normal dan pneumonia. Dan itu untuk yang data test. Jadi di sini saya berikan label. Ini saya kasih nama sedikit ya. Jadi di sini tes chest X-ray agar nanti tidak membingungkan. Dan kemudian saya import lagi yang baru. Saya import lagi yang baru. Kemudian nah di sini nanti ini yang untuk data tesnya. Data yang satu lagi, data validasi. Oke. Saya klik. Nanti dia akan baca. Nah, setelah selesai, nah di sini dia akan terbaca total 16 gambar dengan 2 kategori yang ada. Dan di sini saya kasih nama sedikit. Jadi di sini validasi chest X-ray. Ini nanti agar memudahkan kita nanti untuk berikutnya. Nah, kemudian setelah tadi kita setelah tadi kita import telah berhasil import datanya. Nah, kemudian sama seperti di tutorial sebelumnya, ada kalanya kita ingin melihat bentuk data kita seperti apa sih, misalkan gambar-gambarnya seperti apa, misalkan format datanya seperti apa. Nah, di sini di dalam kalau misalkan sebelumnya kita menggunakan yang namanya data table. Tapi kalau misalkan untuk tipe data seperti ini, yang ada muncul adalah cuma informasi terkait dari file datanya, seperti kategorinya, kemudian nama filenya, nama file image-nya, kemudian nama direktori tempatnya, ukuran dan size-nya. Misalkan kita ingin melihat seperti apa sih bentuk datanya kalau untuk image. Nah, di sini di dalam image analytics ada yang namanya image viewer. Jadi di sini saya akan pasang, kemudian akan saya langsung sambungkan dari import data kita yang sebelumnya. Nah, oke. Nah, image viewer ini dia fungsinya sama seperti data table, di mana dia untuk melihat data koleksi data kita, tapi untuk tipe data yang berbentuk image. Jadi misalkan seperti ini. Saya klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul seluruh data yang tadi berhasil di import oleh oleh kita melalui yang tools import image tadi. Jadi di sini adalah seluruh datanya. Nah, di sini kita lihat di bawahnya di sini ada nama teksnya. Nah, teksnya di sini kita lihat title atributnya adalah kategorinya. Oh, berarti untuk yang image ini dia adalah normal. Ada untuk normal. Sedangkan untuk yang image yang di bawah, nah di sini ini adalah image untuk yang kategori pneumonia. Jadi fungsinya image viewer ini dia hampir sama seperti data table, tapi untuk data yang kita kerjakan dalam berbentuk tipe data image. Baik, sampai sini Bapak dan Ibu ada kesulitan kah atau ada yang ingin ditanyakan terkait dari ininya, datanya sampai tahap saat ini? Mas Iqbal, mohon maaf Mas, itu yang apa namanya, yang import image, kenapa ada 2 yang agak berbeda dengan di tutorial, Mas Iqbal? Mungkin bisa dijelaskan ke para peserta supaya nggak bingung. Oke, baik.
Oke. Jadi di sini saya kembali dulu. Jadi di sini ini ada alurnya nanti kita secara garis besar akan seperti ini. Jadi nanti kenapa di sini saya memiliki dua import image yang berbeda? Karena di sini dia fungsi dari image dari masih untuk ini dari setiap set image ini akan berbeda. Jadi nanti untuk yang tes, jadi di sini kan kita di dalam X-ray chest kita punya dua koleksi data. Yang satu tes, yang satu bernama tes, dan satu bernama validasi. Nah, di sini untuk di tutorial kita hari ini, kita menggunakan dua import image. Yang satu ini akan load import image dari yang folder test, dan di sini nanti kita akan gunakan untuk proses training. Jadi nanti anggapannya di sini untuk yang di atas ini nanti akan menjadi proses untuk kita memproses data latihnya, yang data yang kita gunakan untuk melatih model machine learning-nya. Nah, sedangkan yang untuk validasi file chest X-ray, dia akan import image dari yang sini. Jadi kan tadi yang tes yang ini ya, yang tes adalah yang pertama ini, yang validasi adalah untuk yang di bawah ini. Nah, yang untuk validasi ini nanti kita akan gunakan sebagai testing saat kita selesai melatih model machine learning kita. Jadi nanti pas di sini, ini adalah alur garis besar kita nanti. Nanti di sini ini ada tahap preprosesnya nanti. Nah, nanti di sini akan bergabung menjadi satu di sini, di mana nanti yang import yang di atas, yaitu yang untuk yang dari folder test itu nanti kita akan gunakan sebagai data untuk melatih model. Kemudian untuk yang di bawah nanti akan digunakan sebagai data yang untuk mengetes model kita nanti. Jadi kalau misalkan di tutorial sebelumnya kita menggunakan metode cross validation, tapi kalau di sini kita akan menggunakan trend test. Jadi untuk evaluasinya kita menggunakan trend test data. Jadi kita sudah datanya sudah kita pisah-pisah secara manual sebelumnya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan metode cross validation. Kita bisa gunakan tes data yang sudah disuplai dari yang sudah kita miliki. Maaf Mas Iqbal, mungkin boleh mundur lagi untuk men-splitnya itu gimana ya Mas antara tes dan filenya ini nih? Kalau untuk men-split tes dan filenya sudah jadi dari data yang sudah kita sediakan, dia memang sudah terbagi ke dalam dua folder yang berbeda. Jadi saat kita import ke dalam Orange, kita akan gunakan dua import image. Jadi yang satu import image yang load untuk yang folder tesnya. Satu lagi import image yang akan mengimport image dari yang folder validasinya. Jadi nanti ini satu import image, satu import image lagi. Saya kan coba import image, dia kan langsung connect ke X-ray chest itu kan. Terus itu kan ada 640 pieces dengan 4 kategori. Nah, itu bagaimana tuh untuk memisahkan jadi? Kalau itu mungkin Bapak mungkin dari sini perlu ini. Kalau jadi di sini pilih foldernya. Ya, folder lagi. Cuma yang ada foldernya cuma chest ini aja. Chest X-ray chest aja. Kalau kita di dalamnya ada folder file sama test. Oh iya. Ada dua jadi lagi. mungkin bentuknya seperti ini ya. Oh iya. Bentuknya mungkin seperti ini. Jadi masih seperti ini. Jadi masuk ke dalamnya. Nah, nanti baru pilih yang tes. Ya, betul. Nah, oke. Jadi kalau misalkan benar nanti di sini akan ada 624 untuk yang di atas. Ya, 624 image, 2 kategori ya. Terus baru kita rename. Ya. Ya, kalau untuk rename sebenarnya opsional. Di sini saya pasang rename agar nanti kita tidak bingung. Yang ini nanti kemana, yang ini nanti kemana.
Baik, ada lagi kah yang kesulitan atau ada PS itu? Apabila tidak ada, akan saya lanjutkan. Jadi, oke, jadi tadi kita sudah ini ya, kita sudah import image-nya. Sekarang image-nya sekarang sudah siap nih di dalam Orange yang ingin kita proses. Nah, untuk menggunakan untuk mempelajari image ini dalam machine learning, otomatis kita harus pertama, karena kan image ini kita berbentuk dalam bentuk grafis, dia dalam bentuk image. Kalau misalkan di dalam machine learning itu dia hanya mengenal yang namanya fitur dalam bentuk numerik, di mana dia bisa memproses data-data berbentuk angka saja untuk bisa mempelajari pola yang ada di dalam data. Nah, bagaimana kita istilahnya mengkonvert dari yang image ini menjadi informasi dalam berbentuk angka yang kemudian bisa diproses di model machine learning kita. Nah, salah satunya adalah kita melakukan namanya proses ekstraksi fitur. Jadi di dalam proses ekstraksi fitur ini adalah dia salah satu tahapan dalam machine learning yang sering kita gunakan untuk istilahnya mengekstrak nilai-nilai tertentu dari data yang kita miliki. Di mana contohnya di sini adalah kita punya sebuah image dalam image ini yang kemudian nanti bisa kita gunakan untuk model kita agar bisa mempelajari pola yang ada di dalam image. Nah, di dalam Orange ada salah satu tools yang namanya ini image embedding. Jadi di sini saya akan tambahkan. Di sini ada yang namanya image embedding. Jadi image embedding di sini dia ada fungsinya sebagai feature extractor. Jadi dia di sini akan dia berfungsi sebagai feature extractor di mana dia akan mengekstrak fitur-fitur yang ada di dalam koleksi image yang kita miliki. Nah, nanti kemudian dia akan mengubahnya, dia akan menghasilkan sejumlah fitur dari setiap image yang akan diprosesnya. Sebagai contoh di sini, pertama di sini saya sambungkan dari data yang ada, kemudian ke image embedding-nya. Nah, di sini akan memakan waktu sebentar, sama juga dengan yang di bawahnya. Jadi sambil menunggu proses ini, jadi image embedding ini anggapannya sama seperti kayak tahap preproses yang kita pelajari sebelumnya di tutorial yang minggu-minggu lalu, di mana dia ini kita berusaha melakukan transformasi data dari satu format ke format lain, yang dimana nanti bisa kita gunakan untuk yang dimana nanti model kita bisa image kan. Kalau di dalam image yang pola-pola yang yang ingin coba kita tangkap itu adalah seperti ini warna dari ininya, warna dari satu titik, kemudian warna di area tertentu, atau misalkan region-region mana yang memiliki warna tertentu. Dan di sini mungkin akan memakan waktu sedikit ya, sambil menunggu. Saya akan tambahkan 2 image embedding. Jadi untuk setiap data set yang saya tadi telah import, dia akan memiliki image embedding masing-masing. Kemudian untuk yang file juga akan memiliki image embedding sendirinya. Baik. Mungkin sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan ataukah ada kesulitan dari Bapak dan Ibu? Mungkin bisa dilanjutkan Mas Iqbal untuk kolomnya sambil dijelaskan lebih dahulu sambil kita nunggu image embedding-nya.
Oke, baik. Jadi ini akan saya biarkan sampai prosesnya berjalan. Akan sambil saya lanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi setelah tadi kita melakukan, jadi di sini sambil saya menjelaskan sedikit. Jadi image embedding di dalam ini di dalam Orange, dia memiliki sejumlah opsi di mana Bapak dan Ibu bisa gunakan variasi dari model deep learning sama library yang bisa digunakan untuk fitur yang ada. Jadi di sini ada beberapa, di mana kemudian ada juga beberapa model deep learning yang terkenal seperti Inception, VGG versi 16 dan VGG versi 19. Kemudian ada juga model Painters dan ada juga model dari Deeplock. Nah, untuk yang di sini, nah ini udah selesai. Nah, di sini untuk di sini Tandanya saya apa? Tandanya bagaimana? sudah selesai apa? Tandanya sudah selesai? Kalau tandanya sudah selesai, Dok, di sini nanti akan ada tadi ada lingkaran hitamnya. Nah, kalau sudah selesai dia akan balik lagi kosong seperti ini. Bisa dibayar di baik. Kalau belum selesai ada persennya, Dok. Masih ada persennya jalan tadi, Dok. Siap, makasih. Baik. Ya, jadi misalkan ini sudah siap. Kemudian mungkin Bapak dan Ibu ingin lihat seperti apa sih fitur yang disediakan. Nah, Bapak dan Ibu bisa gunakan data table untuk melihat isinya. Nah, di sini ini adalah hasil dari jadi tadi ini adalah hasil dari image yang telah kita proses tadi. Jadi yang kolom tadi masih ada, jadi seperti kategori, nama image, kemudian nama file, ukurannya. Nah, di sini nanti akan muncul kolom baru yang dimana tulisannya dari N0 sampai N2047. Nah, ini adalah fitur 2048 fitur yang berhasil diekstrak oleh image embedding kita. Nah, ini fitur inilah yang kemudian nanti kita gunakan untuk untuk melatih model kita. Jadi nanti model kita akan belajar terhadap fitur-fitur ini, kemudian nanti dengan label dengan kategori yang telah kita set di dalam import image kita. Maaf, Mas Iqbal bertanya. Ini ya, tadi silakan. Image embeddernya diganti dari Inception V3 ke SqueezeNet atau tetap di Inception V3? Kalau untuk ini mengikuti dari instruksinya, di sini kita menggunakan SqueezeNet. Tapi di sini tadi saya Bapak dan Ibu bisa ganti. Jadi di sini tadi saya masih belum ganti menggunakan Inception. Bapak dan Ibu bisa gunakan yang SqueezeNet. Jadi yang lebih ini. Mas Iqbal, bisa, ya. Punya saya yang image embedding di test check X-ray-nya itu tanda silang ya atasnya. Kenapa ya? Tanda silang. Kalau Dok, coba diarahkan kursornya ke atas, tapi dibiarkan di situ saja. Nanti akan muncul pesannya seperti apa. Oh iya. Arahkan ke atas. Mas Iqbal, di Ya. image embedding itu, di datasheet dari image embedding itu ada 624. Ini hidden origin type memang betul 624. 2046 itu apa ya? 2048 itu apa ya? 20 baik. Jadi yang 624 ini adalah jumlah data yang kita masukkan. Jadi jumlah image yang kita masukkan. Yang 2048 yang di sini, yang ini tadi saya tunjukkan sedikit. Jadi kita ada ada 2048 features. Nah, 2048 features ini sama kalau misalkan kita sama dengan demo tutorialnya, dia kolom dari ini. Jadi yang
fitur yang telah berhasil diekstrak oleh image embedding kita dari image yang telah kita dari image yang kita Kata-kata masukkan. 248 itu adanya di mana? 2048 feature 2048 tahunnya di mana? 2048 itu sudah ini. Jadi memang ini begini Dok. Jadi Images. 2048 feature itu memang sudah output yang terstandar dari dari embedder yang kita pilih. Jadi untuk semua embedder yang dari kolom, kita gunakan di sini memang kata-kata di kiri atas kan ada 624, di bawahnya kan 2048. 2048 itu ngeceknya di mana? Ya. Kalau untuk itu diceknya di mana? Kalau jumlah di kolom. Sini. Jadi di sini Dok. Jadi tadi saya pasang data table. Ya. Jadi saya pasang data table dari hasil sininya. Ya. Kemudian saya lihat di sini. Nah di sini. Nah di sini kan ada ini. 624 aja. Ya, jadi ini. Oh, 624 itu terus nanti dikalikan dengan N-nya berapa itu ya? Oh, bukan Dok. Jadi yang 624 ada yang memang true, ada total false data. gitu ya? Ada yang 00. Oh ya ya. Ya ya, paling ujung 2047, betul. Ya. Ya ya. Jadi ya itu makanya dia sudah ketemu. Baik. N-nya 2047. Sudah ketemu, Mas. Oke, baik. Jadi di sini jadi saya ulangi sedikit. Jadi karena di sini saya menggunakan yang ini, menggunakan yang demo dari booklet sesuai dengan booklet. Saya menggunakan yang SqueezeNet ya. Jadi untuk di sini di image embedding kita ganti ke SqueezeNet. Kemudian nanti apply. Kalau misalkan belum di-apply, kemudian nanti dia akan proses kembali. Nah, di sini juga saya akan gantikan ke SqueezeNet. Di mana nanti dia akan proses. Baik. Oke, yang baik itu. Kemudian sambil menunggu proses ini berjalan, anggaplah misalkan kita sudah punya fiturnya. Jadi kita sudah image kita sudah diekstrak fiturnya. Sekarang kita sudah punya fitur yang sudah siap untuk dipelajari oleh model kita. Nah, tahapan berikutnya adalah sama seperti sama seperti di tutorial sebelumnya, kita akan gunakan select columns, di mana nanti kita akan cek kolom-kolom yang mana akan dijadikan yang akan kita jadikan target, mana yang akan kita jadikan feature. Nah, di sini saya akan gunakan select columns. Oke. Dan di sini saya akan siapkan dua, satu untuk yang di bawah dan satu lagi untuk nanti yang dari sini. Baik, dan jadi nanti sambil menunggu ini proses, ini belum muncul ya. Jadi ini karena kalau misalkan di sini ada tanda merahnya, berarti datanya masih diproses di di widget sebelumnya. Jadi belum muncul di sini. Jadi nanti di sini kita akan memilih fitur-fitur mana yang akan kolom-kolom mana yang tadi telah berhasil diekstrak oleh image embedding yang akan kita jadikan sebagai feature dan juga yang akan kita jadikan sebagai targetnya. Nah, di sini sudah selesai. Saya akan klik di select columns. Nah, di sini karena tadi kita telah import image dari awal, jadi Bapak dan Ibu ada kemungkinan akan terdeteksi secara otomatis seperti ini. Jadi sudah terdeteksi langsung. Jadi yang tulisannya, yang fitur kolomnya N kemudian angka, nah itu akan terdeteksi secara otomatis sebagai feature.
dari image kita, dia akan berada di features. Kemudian targetnya sudah secara otomatis di set ke kategori. Karena tadi kan kita di sini waktu kita import image kan kita sudah bagi ke dalam folder. Nah di situ nanti si orange-nya akan secara otomatis memberikan kategorinya itu sebagai kategorinya ini sebagai label targetnya. Dan untuk yang metanya di sini adalah informasi terkait dari file image kita tadi, seperti nama image, kemudian ukuran image-nya dan panjang dan lebar dari gambarnya. Sama juga dengan yang di select column yang di bawah. Akan sama juga. Jadi di sini jadi dia akan secara otomatis didetek oleh orange untuk data ininya sebanyak ini features. Kemudian kategorinya sudah di-set secara otomatis, metanya juga sudah di-set secara otomatis. Baik. Sampai sini ada kesulitan kah dari Bapak dan Ibu? Bisa lanjut Mas Isbal. Oke. Baik. Jadi tadi seperti yang tadi yang telah kita lakukan, saya lakukan kita akan juga untuk yang data validasi seperti yang telah kita lakukan tadi. Jadi yang di sini akan kita gunakan sebagai data latihnya, kemudian nanti di sini akan kita gunakan sebagai data untuk evaluasinya. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah kita mulai masuk ke tahap modelingnya. Jadi di sini kita akan gunakan sejumlah model machine learning, di mana di sini nanti kita akan saya menuju kembali. Jadi di sini kita akan menggunakan 3 model, yaitu K-nearest neighbor, supervised machine, dan naive Bayes. Ketiga model yang telah kita bahas sebelumnya di materi di pagi tadi ini. Jadi di sini saya akan menambahkan pertama adalah K-nearest neighbor. Jadi untuk menambahkannya, Bapak dan Ibu bisa di sini di bagian model. Di bagian model ada yang namanya adalah KNN. Tools KNN ada namanya tools KNN. Nah, KNN di sini adalah tools untuk modeling kita, di mana kita akan menggunakan metode K-nearest neighbor untuk selanjutnya. Nah, jadi sambil Bapak dan Ibu menambahkan toolsnya, sedikit overview. Jadi sedikit review kembali yang telah kita bahas di pagi tadi. Jadi KNN dia ada sebuah algoritma untuk machine learning, di mana dia memprediksi sebuah data, di mana dia memprediksinya berdasarkan jarak dari teman-teman di sekitarnya. Jadi misalkan seperti ini di gambarnya, Bapak dan Ibu punya satu poin data di satu titik ini. Nah, KNN bekerja dengan cara dia melihat ke sekitarnya. Jadi di sini sambil saya buka di sininya KNN-nya, dia akan melihat sejumlah teman-teman di sekitarnya. Kemudian nanti dia hitung nih jarak-jarak terdekat, berdasarkan jaraknya, dia lihat nih siapa saja sih yang berada di sekitar saya. Nah, itu dia lihat nih, oh ternyata yang berada di sekitar saya misalkan ada 3 data yang kemudian ada 2 data yang misalkan normal. Nah, berarti dari situ berdasarkan sistem voting dari sistem votingnya, maka dia akan mengambil berdasarkan kategori terbanyak yang berada di sekitar temannya. Nah, untuk mengatur seberapa banyak teman, kemudian bagaimana jaraknya, di dalam KNN sini Bapak dan Ibu bisa klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul parameter yang bisa Bapak dan Ibu set untuk mengatur bagaimana cara kerja KNN yang akan kita jalankan. Sebagai contoh, misalkan di sini parameter pertama adalah jumlah dari tetangganya, jumlah dari neighbor-nya, di mana nanti berapa banyak poin data di sekitar dari data yang akan kita latih nanti, yang akan digunakan untuk memprediksi keluarannya. Misalkan di sini saya akan gunakan yang standarnya adalah 5. Nah, di sini kita akan menggunakan 5. Nah, kemudian di sini
sambil kita ini kembali. Nah, kemudian parameter kedua adalah metriknya. Jadi metrik ini adalah bagaimana cara kita menghitung jarak antara satu poin data. Karena untuk menentukan apakah jauh enggaknya antara satu poin data itu kan pasti ada ukurannya. Nah, bagaimana ukurannya itu kita lakukan, kita ukur gitu. Bagaimana cara mengukurnya itu adalah menggunakan metrik ini. Nah, di dalam Orange, metrik ini ada beberapa opsi. Di antaranya adalah Euclidean, Manhattan, Chebyshев, dan Mahalanobis. Dan di sini dia perbedaannya terdapat pada perhitungan matematik di mana perbedaan jarak antara setiap data yang ada. Kemudian ada juga weight atau bobot. Jadi di sini dia akan menentukan nih, apakah nanti dari misalkan saya pilih number of neighbor-nya 5. Dari kelima neighbor ini, apakah kelima-limanya ini nanti bobotnya sama, ataukah nanti misalkan bobot yang terjauh dia paling kecil. Jadi saya samakan ya, number of neighbor-nya 5, metriknya kemudian Euclidean, dan bobotnya adalah uniform. Sampai sini, Bapak dan Ibu, apakah yang ada yang ditanyakan mengenai KNN? Ilhami, pada saat saya mau menggunakan 5 dan Euclid ini, itu kok timbul error, kenapa? Bagaimana? Benar. Ini muter, terus kemudian ini ada, tadi ada timbul error. Di bagian mana, Dok? Di bagian test and score, ini saya menggunakan KNN kan? Ya. KNN. Nah, itu pada saat diklik misalnya ke UC clean, nah ini, error on encounter, broken pipe error number 32, broken pipe. Itu kenapa? Pipa pecah. Broken pipe ya. Apa, dokter berarti sudah disambung langsung seperti ini ya? Berarti sudah disambung langsung seperti ini ya, Dok? Sudah. Test data is used, test data is used. Sambung dua-duanya ya. Yang dari bawah ya, itu jadi kita saya membuat itu tes yang di bawah tapi terjadi broken pipe. Kalau yang di atas nggak apa-apa. Oh. Sekarang saya coba untuk yang di bawah, ininya, untuk dari tahapnya dari awal dokter sudah benar kan? Sudah benarkah? Benar. Kita coba cek dari awal apakah sudah benar yang ini file. Betul. Itu yang file yang di bawah. Terus kemudian waktu select image sudah ketemu image-nya. Waktu dilihat di data table ada 16. Dan ada 1000 features. Terus kemudian waktu di embedding itu masih aslinya. Masih merah-merah di sebelah kanan semua. Dokter di sini udah menggunakan yang SqueezeNet. Yang mana nih? Image yang embedding. Ini yang di image embedding. Image embedding kan image dari yang di bawah. Diganti SqueezeNet. Ya, benar. Sudah diklik apply. Terus kemudian sebentar. Di sini nggak pakai apply. Di sini begitu diklik apply, Dok. Apply automatically. Oh, begitu dipanggil langsung otomatis, ya nggak apa-apa. Baik. Berarti sudah benar. Terus waktu di select column semua di kanan. Yang di bawah loh ya. Semua udah di kanan ya. Jadi udah di kanan semuanya ya. Terus kemudian saya tarik ke test and score. Ada itu pipa pecah. Pipe error. Sekarang coba datanya saya remove. Saya tarik ke atas seperti ini. Ini loh, persis kayak punya Mas, ada tanda segitiga merah kuning itu. Segitiga kuning, tapi udah berbentuk segitiga kuning, Dok.
Tadi type error, sekarang udah enggak sekarang. Baik, nggak apa-apa. Kalau tanda kuning ini berarti dia ada ini. Nanti di tahap selanjutnya nanti kita bisa tangani ini. Jadi kita kan baru masuk di KNN. Nanti setelah ada 2 model berikutnya, nanti di test and score ini kita akan set bagaimana agar yang kuning ini bisa hilang. Ya, oke. Baik. Jadi ya itu. Jadi tadi yang pertama adalah KNN. Jadi yang untuk berikutnya saya akan menambahkan model yang telah kita pernah banyak gunakan di eksperimen sebelumnya, yaitu super vector machine. Jadi di sini sama seperti dengan KNN, di dalam model kita bisa menambah, jadi ada namanya SVM. Nah, SVM di sini bisa kita tambahkan, kemudian nanti bisa kita sambungkan ke bawah ini nanti. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini sedikit overview. Jadi SVM di sini dia seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dia adalah salah satu metode machine learning di mana dia mencoba mencari yang namanya tuh support vector. Support vector yang dimana dia itu memisahkan data dari setiap kategori dengan baik. Nah, bagaimana menentukan itunya, menentukan support vectornya itu dia dengan cara menghitung 2 titik poin dengan jarak 2 titik poin yang antara dari kedua dari kelas yang ada, yang dimana titik poin terjauh dengan jarak antar poin yang terdekat. Nah, di situ nanti dia akan ini, maaf. Nah, jadi dia akan menentukan support vector yang membatasi antara setiap kelas-kelas yang ada, kategori yang ada di dalam data kita. Nah, di sini kita ada ininya di dalam SVM yang ada di dalam Orange, kita ada parameter yang bisa kita set. Di antaranya adalah yang pertama di sini adalah cost dan regression loss. Ada namanya cost dan namanya epsilon. Nah, cost dan epsilon di sini dia adalah parameter yang menentukan seberapa seberapa kuatkah nanti cost ini dalam menentukan vektor pemisahnya antara kelas yang ada. Nah, di sini untuk di sini saya akan biarkan antar cost dan epsilonnya sebagai standar. Nah, di sini kemudian ada kernel. Kernel di sini adalah anggapannya sebagai fungsi matematik yang digunakan oleh SVM dalam menghitung super vector yang bisa memisahkan ini. Jadi SVM ini di dalamnya dia masih menggunakan fungsi matematik lain lagi yang untuk bisa memisahkan data dengan lebih baik. Nah, di sini kita bisa konfigurasi yang mana namanya itu kernel yang bisa yang akan digunakan oleh SVM, di mana ada linear, polynomial, radial basis function atau RBF, dan ada sigmoid. Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi radial basis yang banyak digunakan dalam mayoritas model SVM. Dan di sini kemudian ada juga parameter optimisasi seperti toleransi angkanya dan limit iterasinya. Nah, ini akan saya biarkan sebagai default-nya. Seperti itu. Kemudian memasuki ke model ketiga adalah naive Bayes. Jadi naive Bayes dia adalah ya. Sorry, sebelum ke model berikutnya, Mas, kan ini udah kita bandingkan antara SVM ya. Kalau kita lihat kita open test and score-nya itu kan sudah ada hasil tuh, Mas ya. Ya. Satu precision recall. Sorry Mas, ini bacanya gimana ya Mas ya, menginterpretasikannya antara KNN sama SVM? Baik. Ini kan membandingkan ya Mas ya. Sebenarnya bagaimana sih kita menginterpretasikan antara model oleh SVM itu dari data kita input sebelum itu Mas? Oke, baik. Nah, ini
mungkin ini setelah saya untuk mengenai evaluasinya ini akan saya jelaskan setelah saya akan tambahkan satu yang untuk naive bias. Jadi pertama sambil saya tambahkan yang naive bias terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan masukkan. Nah, di sini akan kita sambil menunggu yang proses penambahan naive bias ini selesai. Nah, di sini saya akan sambil bahas metrik yang ada. Jadi di sini test and score di sini dia akan menghitung berbagai metrik tergantung dari apa yang akan task apa yang kita sedang lakukan. Misalkan di dalam tutorial sekarang ini yang kita kerjakan adalah klasifikasi. Jadi metrik yang akan dimunculkan adalah metrik klasifikasi. Di antaranya yaitu AUC di sini adalah area under erosi curve-nya. Kemudian CA di sini adalah classification accuracy-nya, akurasi. Kemudian F1 di sini ada skor F1. Kemudian di sini adalah presisi dan ada recall-nya. Nah, jadi sambil saya membahas di sini, jadi AUC di sini dia adalah seberapa besar. Jadi saat kita melakukan klasifikasi ada nanti yang namanya grafik ROC, grafik receiving operating curve-nya. Nah, grafik ROC itu dia menentukan seberapa baguskah model itu dalam memprediksi berdasarkan dari data tes yang kita supply. Di mana di sini kita lihat bahwa dari sejumlah data supply data yang kita berikan, ternyata dari segi KNN, dari segi AUC-nya, KNN ini sini lebih ini. KNN di sini dia SVM di sini lebih menang di sini berdasarkan skor dari AUC-nya. Itu adalah satu metrik. Yang kedua adalah akurasi, classification akurasi. Jadi classification akurasi ini dasarnya dia dihitung berdasarkan jumlah dari data yang yang diprediksi dengan benar berdasarkan dari total data yang ada. Jadi misalkan kalau misalkan saya punya 10 data kemudian 8 berhasil diprediksi benar, sedangkan yang 2 diprediksi salah, maka akurasi dari model saya itu adalah 8 dari 10 atau 0,8. Itu adalah classification accuracy. Nah, kemudian untuk yang F1 saya skip sebentar, saya masukkan precision dan recall. Nah, precision di sini adalah dari sejumlah dari jumlah dari hasil prediksi kita, dari prediksi kita ini seberapa presisikah dia dapat memprediksi satu kelas yang ada. Jadi misalkan terkadang kan kalau misalkan kita kalau misalkan kita melakukan sebuah model prediksi kan selain akurasi kita juga ingin melihat seberapa akuratkah dia dalam memprediksi satu kelas. Jadi misalkan kadang kan kita memiliki data yang tidak seimbang. Nah, data yang tidak seimbang itu kadang bisa berpengaruh dalam model prediksi di mana dia akan lebih cenderung kepada data kepada kelas yang datanya lebih banyak. Karena kan sampelnya lebih banyak, jadi dia lebih mudah mempelajari. Nah, presisi di sini diambil berdasarkan presisi dari dia memprediksi setiap kelas yang ada. Jadi misalkan, oh ternyata saat saya melatih ternyata ada kemungkinan di kelas yang datanya lebih sedikit itu dia presisinya rendah karena sampel dia cuma bisa belajar sampel sedikit. Jadi saat dia melakukan prediksi terhadap kelas tersebut selalu miss, selalu salah terus. Nah, itu presisi di sini adalah salah satu metrik yang juga banyak digunakan untuk mengukur seberapa akuratkah model kita dapat memprediksi model yang ada, dapat memprediksi. Kemudian recall konsepnya juga sama seperti presisi, hanya di recall berdasarkan dari jumlah hasil prediksi kita yang tepat. Berapa banyakkah prediksi yang benar yang ada yang benar dalam satu kategori tersebut. Jadi misalkan kita berhasil memprediksi 5
katakanlah 5 prediksi yang empatnya. Misalkan saya melihat dari ini ya, dari kategori pneumonia. Jadi ternyata dari 5 tersebut yang benar yang terprediksi benar pneumonia adalah 4-nya. Sedangkan yang satunya itu misalkan terprediksi yang lain. Maka tingkat recall untuk tingkat recall dari model kita untuk 4 dari total 5 prediksi yang benar. Nah, saat ada cara menghitung untuk recall. Nah, untuk yang F1 ini adalah kombinasi dari precision dan recall. Jadi antara precision dan recall ini dia digabung dalam sebuah perhitungan khusus, di mana dia akan menghasilkan skor yang menggabungkan antara precision dan recall ini. Jadi dari kesimpulannya dari yang ini, yang AUC, kemudian kategori akurasi F1 ini adalah pilihan metrik-metrik yang bisa kita gunakan untuk memilih mana yang dari model kita yang performa dari model kita berdasarkan dari pengukuran metrik tertentu. Nah, bagaimana kita memilih model yang terbaik? Itu kembali kepada eksperimen yang Bapak dan Ibu lakukan, karena ada beberapa eksperimen yang dia lebih mentargetkan ke misalkan cukup akurasi. Kalau misalkan cukup akurasi, berarti kita bisa menggunakan SVM karena akurasinya di sini adalah akurasi tertinggi. Nah, ada juga misalkan dalam beberapa riset medis yang pernah saya baca, mereka juga mempertimbangkan presisi karena dari banyak medis gunakan adalah pasti data misalnya untuk memprediksi pasien yang berpotensi penyakitnya. Nah, di banyak kasus antara data pasien yang sehat dan data pasien yang pneumonia itu kadang timpal. Jadi data yang pasien normal kadang bisa sangat banyak, sedangkan data untuk sampel dari pasien yang memiliki penyakit pneumonia dia sangat sedikit. Nah, dari precision di sini dia bisa menangkap nih seberapa besar presisi, seberapa akuratkah model kita dalam memprediksi baik dari segi yang pasien normal atau dari segi dari pasien yang mengalami pneumonia. Jadi kembali ke riset atau objektif dari Bapak dan Ibu lakukan eksperimen. Apakah lebih melihat ke akurasi ataukah lebih melihat ke presisi dari model yang kita latih? Seperti itu. Ya, mungkin Mas Iqbal sambil Mas Iqbal menambahkan confusion matrix supaya lebih bisa dibaca oleh Profesor, Dokter, Bapak, Ibu semua. Saya tambahkan bahwa sebenarnya yang disebut precision itu biasa kita sebut positive predictive value, dan yang recall itu biasa kita sebut sensitivity. Jadi memang nanti kalau sudah melihat confusion matrix-nya, boleh Mas Iqbal tolong ditambahkan confusion matrix-nya supaya lebih jelas mengenai metrik-metrik yang kita sudah laksanakan ini. Jadi kembali lagi betul model mana yang kita pilih memang tergantung apa tujuan penelitian kita, apakah diagnostik ini nanti akan digunakan untuk apa? Ya ini contoh confusion matrix-nya dalam bentuk table 2 by 2 yang memang sudah biasa kita lakukan ya, Profesor, Dokter, Bapak, Ibu semuanya. AUC tadi singkatan apa? Area under the curve. Oke. Nah, di sini saya sedikit menambahkan, kalau yang Bapak dan Ibu di sini ada masih muncul tanda kuning, ini tadi saya belum memilih. Jadi di sini untuk tes dan skornya kita menggunakan yang test on test data. Jadi di sini dia akan menggunakan training dari yang baris atas, data yang telah kita pilih sebelumnya. Nah, tapi untuk tesnya dia akan menggunakan data yang ada di bawah. Data yang jadi dari baris yang di bawah di sini, jadi yang alur yang di bawah ini, yang tadi kita gunakan sebagai data itu, yang kita loading dari data validasi, itu adalah data yang kita gunakan untuk evaluasi tesnya. Nah, yang sedangkan yang di atas ini kita gunakan untuk melatih model kita. Nah, di sini barulah nanti sini kita bisa lihat ada ini baru.
keluaran baru. Jadi di sini kalau misalkan dari akurasi kita lihat bahwa ternyata dari KNN dan naive Bayes dia masih memiliki akurasi yang cukup tinggi. Tapi sedangkan kalau misalkan dari segi area under the curve-nya ternyata KNN yang lebih menang. Nah, di sini juga kan Mas Iqbal ditunjukkan perbandingannya dengan gambarnya, Mas. Baik, ya. Jadi di sini ROC analisis ya, Mas. Jadi di sini ada jadi kalau yang untuk AOC, jadi untuk yang AOC di sini kan kita lihat masih dalam berbentuk angka. Nah, bagaimana kita melihat visualisasinya adalah kita bisa menggunakan yang namanya erosi analisis. Jadi di sini kita bisa tambahkan. Ini nanti akan muncul hasil plotnya. Nah, grafik inilah yang kita sebut sebagai grafik erosi. Erosi curve inilah yang kita sebut sebagai grafik erosi. Nah, dan area under the curve-nya itu atau AOC-nya itu adalah area yang ada di bawah sini. Jadi saat saya hidupkan ini, area yang ada di bawah sini adalah besaran area yang ada di bawah sini adalah area yang kita sebut sebagai AOC. Semakin besar area ini berarti semakin bagus model kita dalam memprediksi data yang ada. Nah, di sini kalau dalam membacanya di sini adalah garis titik-titik yang ada di tengah ini adalah garis 50%. Jadi di sini adalah threshold 50%. Jadi kalau misalkan kita anggaplah misalkan saya punya sebuah model yang memprediksi sembarang. Nah, kalau memprediksi sembarang kan otomatis kemungkinannya itu 50% dia bisa benar dan 50% dia bisa salah. Nah, makanya di situ di sini kalau di dalam RC curve itu kita selalu punya threshold yang namanya threshold di sini yang berfungsi sebagai batasan. Kalau misalkan semakin ke sebelah kiri atas grafik kita itu menandakan bahwa dia akan lebih performanya dia akan bagus dalam melakukan prediksinya. Sedangkan kalau misalkan semakin model kita di bawah garis titik-titik ini dalam artian dia semakin mengarah ke kanan bawah ini, itu dia menandakan bahwa berarti model kita ini masih buruk, masih perlu dilatih lebih lanjut lah, atau misalkan masih ada tahapan yang perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan performa dari model kita. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ROC analisis untuk misalkan target bisa kita lihat misalkan untuk prediksi terhadap yang pneumonia. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata dari yang pneumonia yang warna hijau ini berarti yang KNN dia lebih bagus. Dia bisa dari bawah sini dia bisa langsung naik ke atas. Prediksinya dia bisa langsung tinggi prediksinya, dia bisa langsung mentok ke 1,0 dan kemudian datar ke samping. Nah, ini menunjukkan bahwa KNN di sini dia memiliki performa yang lebih baik dalam memprediksi pneumonia dibandingkan dengan dua model yang ada, yaitu model lainnya yaitu SVM dan naive Bayes. Nah, sedangkan misalkan kalau kita lihat yang untuk yang normal, nah ternyata yang untuk normal juga sama halnya. Jadi dia di dalam untuk KNN ternyata dia berhasil mencapai threshold yang cukup tinggi, di mana dia bisa langsung mencapai 1,0 dari ini pertama. Kemudian kemudian untuk model lainnya, kita lihat di sini ternyata untuk yang naive Bayes ternyata dia bisa memiliki performa lebih tinggi dalam memprediksi dalam memprediksi ini normal. Dalam memprediksi target untuk pasien yang normal, di mana terlihat bahwa grafiknya dia berhasil mencapai nilai 1,0 di titik yang lebih jadi di titik kedua, di mana sedangkan untuk yang SVM dia mencapainya baru di titik 0, sekian 0,25. Jadi itu adalah cara kita inilah visualisasi dari bagaimana akuratnya model kita menggunakan ROC analisis.
Selain itu juga tadi seperti yang telah Dr. Nino jelaskan, kita bisa lihat juga dari segi confusion matrixnya. Jadi di sini dari confusion matrix ini dia adalah matriks 2x2 yang menandakan seberapa banyakkah data yang data yang ada dibandingkan dengan hasil prediksi yang ada. Jadi misalkan dari KNN, oh ternyata yang dari KNN ternyata ada misalkan di sini ada 11% yang terprediksi sebagai pneumonia. Nah di sini kita bisa lihat contoh data ininya, proporsi dari hasil prediksinya. Kemudian juga SVM. Nah di sini kita lihat ternyata SVM ternyata yang yang aslinya ada pneumonia ternyata dia ada yang terprediksi sebagai normal. Dan kemudian naive bias, nah di sini sama juga. Ada dari pasien yang aslinya dia terlabel sebagai pneumonia, tapi malah terprediksi sebagai normal oleh model kita. Jadi itu demikian untuk dari saya, untuk tutorial dari saya. Mungkin Mas dari Iqbal sekalian Mas, karena waktunya juga udah mepet, homework-nya Mas boleh dijelaskan sedikit Mas? Oke, baik. Jadi untuk saya kembali ke ininya. Nah, jadi di sini tadi kan tadi setelah saya dalam demo yang telah saya tampilkan sebelumnya, di sini kita menggunakan model yang namanya SqueezeNet. Jadi SqueezeNet ini adalah salah satu metode embedder yang tersedia di dalam image embedding yang disediakan oleh Orange. Nah, tapi di sini kita lihat Kita lihat di sini ternyata ada banyak opsi lain dari model-model embedder yang bisa kita gunakan. Di antaranya tadi yang telah saya set pertama adalah Inception versi 3, kemudian ada VGG dengan 16 layer, ada VGG dengan 19 layer, ada modul Painter, Deeplock, dan juga OpenFace. Nah, untuk homework-nya di sini untuk homework di sini Bapak dan Ibu bisa eksperimen. Di sini kita gunakan bagaimana kalau misalkan kita gunakan Inception, kita gunakan metode embeddernya itu menggunakan Inception versi 3. Atau misalkan kita gunakan VGG versi 16 atau VGG versi 19. Jadi itu. Kemudian di situ jangan lupa di sini Bapak dan Ibu bisa kita akan menggunakan cross validation. Jadi metodenya di sini. Jadi di sini yang pertama Bapak dan Ibu eksperimen di mana kalau embeddernya kita ganti nih performa nanti di belakangnya bagaimana? Bagaimanakah skor-skor yang kita dapatkan di test and done score-nya? Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa tukar-tukar di sini. Kemudian, nah nanti di sini Bapak dan Ibu di sini kita ganti dari yang awalnya test on test data kita ganti ke cross validation. Jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu misalkan menjalankan cross validation di sini, nanti misalkan misalkan nanti ada muncul tanda kuning di sini. Itu tidak apa-apa, itu cuma sebagai warning saja kalau misalkan ada bagian dari data yang tidak digunakan, tapi itu tidak berpengaruh fatal kalau misalkan dalam eksperimen kita. Jadi di sini kita akan gunakan cross validation dengan jumlah fault-nya sebanyak 5. Nah, nanti di sini skor-skor dari AUC, akurasi, F1, presisi, dan recall-nya nanti Bapak dan Ibu bisa rekam, kemudian masukkan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini yang ini untuk jadi demikian untuk homework-nya. Jadi dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan kah terkait dari demonya atau dari untuk homework-nya nanti? Mas Iqbal, saya tuh tidak tim tes sama tren itu tadi. Yang langsung dia AUC, kalau di Windows-nya di Orange. Kenapa ya? Ya. Dia nggak keluar tuh trend
keluar. Yang ada keluar tuh AOC, CA, F1 precision sama recall ya. Ya. Nah, ini kalau misalkan belum muncul, apakah seperti ini, Dok? Belum muncul seperti ini ya? Ya, nggak muncul trend time and test time-nya. Oh, ya. Kalau misalkan tidak muncul, di sini Pak Dok bisa klik kanan. Klik kanan. Nah, di sini ada opsinya. Jadi, kalau misalkan trend test-nya nggak muncul, nanti bisa pasang checklist-nya di sini. Misalkan seperti di test score ya. Ya, jadi di evaluation result ini nanti Dok bisa klik kanan di sini di salah satu ininya kepalanya. Nah, di sini ada opsi. Saya Jadi pakai ada Mac. opsi. Gimana ya? Oh, bisa coba di klik kanan di daerah sini, Dok. Dia ada muncul pop up nanti. Saya pakai Mac OS jadi bingung juga, nggak ada klik. Oh, Klik kanan pakai 2 jari, Dok. Ditentuh aja. Mas Iqbal, Tapi kayak gitu ya. ya. Mas Iqbal, ya. Yang confusion matrix punya saya, yang hasil sum-nya itu kok beda ya sama Mas Iqbal tadi. Ini saya 470, 780 sehingga totalnya ada 1250. Yang confusion matrix yang di sini ya? Iya, Ya. iya. Totalnya ada 1250. 1250. Iya. 2 kali lipat. Untuk di apanya? Untuk sambungan datanya apakah dokter sudah benar sesuai dengan yang ini? Jadi dari ini jadi ini jadi kan dari yang pertama ini yang di sini saya sambungkan ke sini. Kemudian di sini tulisannya berbentuk data. Iya, sudah. Nah, kemudian yang dari bawah kita sambungkan. Kemudian nanti dia tulisannya data panah tes data. Iya, sama. Oke. Kemudian untuk di sininya tadi kan saya milih yang ini, yang di dalam test and score saya pilih test on test data. Test on test data. Ya, jadi nanti jadi di sini dia akan menggunakan dia akan menggunakan dari yang di flow yang sebagai data latihnya. Jadi kita tidak menggunakan cross validation. Oh, test on test data ya. Ya. Ya, sama-sama. Mas Iqbal, Ilhami. Ya, ya Dok. Boleh saya minta izin tampilkan ROC-nya, share screen sebentar, hasilnya kok berbeda. Oke, sebentar saya stop share sebentar ya. Oke. Nah ini tadi Mas Iqbal di sini kotak-kotak, ini saya kok jadi bergerigi kayak gini, kenapa? Terima kasih. Oh, yang bergerigi itu ini. Jadi saya coba share screen kembali. Jadi Dok di sini untuk yang di test and score-nya di sini apakah menggunakan yang test on test data? Oh, bukan. Saya tadi pakai yang aslinya cross. Tapi error broken pipe. Oh, yang Sebentar. Oh iya. Berarti iya, Dok. Jadi ya, sudah. Di sini saya ya. Sudah berhasil. Sudah berhasil. Oke. Baik. Terima kasih. Oke, baik. Ya, Profesor, Dok. Bapak Ibu semuanya,
waktunya sudah menunjukkan 14.35. Nanti untuk step by step-nya masih bisa dilihat nanti di OC. Nanti kalau ada pertanyaan juga masih bisa lewat forum. Terima kasih atas bersama selama hari ini sampai dengan jam 2.30 lebih. Kita akan berjumpa kembali minggu depan pada waktu yang sama. Jangan lupa juga mengisi feedback seperti biasa dan post-test yang sudah di-post di WhatsApp group yang besar. Terima kasih Prof, Dokter, Bapak, Ibu semuanya. Sesinya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.